Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linggo nalatai salam sahujud kareneng malempang. Adil katalino bacoramin kasaruga. Basengat kajubatan. Harus. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Charles Christian Timothy. Saya mahasiswa hukum di Universitas Palangkaraya, angkatan tahun 2024. Saya sangat tertarik dengan hukum, khususnya bagaimana hukum bisa berperan dalam menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan olahraga seperti sepak bola dan senang menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini, izinkan saya berbicara tentang peran kita sebagai pelajar Pancasila yang inovatif dalam revolusi industri 5.0. Hadirin sekalian, revolusi industri 5.0 adalah sebuah era di mana manusia dan teknologi bekerja secara harmonis untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Di era ini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau WOT, Big Data, dan robotika bukan lagi sekedar alat, melainkan mitra menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun, teknologi canggih ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai pelajar Pancasila, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi inovator yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi pedoman utama dalam setiap inovatif yang kita ciptakan. Pendapat para ahli tentang pelajar Pancasila yang inovatif dalam era revolusi industri 5.0 umumnya menekankan pentingnya mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai moral dan sosial yang sejalan dengan Pancasila. Beberapa ahli yang berbicara tentang hal ini menyoroti pentingnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan inovatif, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli. Yang pertama, Dr. Sri Wahyuni, atau yang bisa disebut sebagai pakar pendidikan karakter. Dr. Sri Wahyuni menekankan bahwa dalam era revolusi industri 5.0, pelajar Pancasila harus mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan etika. Ia menyoroti pentingnya pendidikan karakter yang melandaskan Pancasila untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Ia juga menyarankan agar kurikulum pendidikan mencakup pembelajaran
berbasis proyek yang memungkinkan pelajar mengembangkan solusi inovatif yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di era revolusi industri 5.0 ini, inovatif yang kita ciptakan haruslah berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Teknologi tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir orang, tetapi harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di pinggiran yang kurang beruntung. Misalnya, kita bisa mengembangkan teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan, sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, atau solusi energi yang ramah lingkungan. Inovatif ini harus dibangun di atas nilai gotong royong, persatuan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Agar pelajar Pancasila bisa menjadi inovatif dalam era revolusi industri 5.0, mereka perlu mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang sejalan dengan perkembangan teknologi, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Berikut adalah beberapa cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, pengembangan keterampilan digital dan teknologi, yang menjelaskan beberapa hal dan dua hal. Yang pertama, belajar teknologi terbaru, menjelaskan mengenai pelajar Pancasila perlu menguasai teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, Internet of Things, cloud atau cloud, dan robotika. Ini bisa dilakukan melalui kursus online, ekstrakurikuler, atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, pengembangan soft skill, menjelaskan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas sangat penting. Soft skill ini membantu pelajaran dalam menerangkan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif. Yang kedua, menjunjung nilai-nilai Pancasila, yang menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua, gotong royong dan kerjasama. Saya akan menjelaskan mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjelaskan bahwa inovasi harus memperhatikan aspek kemanusiaan, menjaga keseimbangan antara teknologi dan kesejahteraan manusia. Pelajar harus dilatih untuk menciptakan teknologi yang memajukan kualitas hidup semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, gotong royong dan kerjasama, menjelaskan pelajar perlu belajar bekerja dalam tim, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam pengembangan ide-ide inovatif. Prinsip gotong royong harus diaplikasikan dalam pengembangan dan implementasi teknologi. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif, yang menjelaskan mengenai dua hal, yaitu eksploitasi ide dan solusi baru, dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Saya akan menjelaskan mengenai eksploitasi ide dan sosial baru, yang menjelaskan bahwa pelajar didorong untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi baru untuk masalah-masalah yang ada. Mereka bisa diberi tantangan dalam bentuk proyek atau tugas yang mendorong mereka untuk menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Implementasi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat merangsang kreativitas pelajar,
Mereka bisa mengerjakan proyek yang berkaitan dengan teknologi dan melihat bagaimana ini dapat memecahkan masalah nyata. Yang keempat, menjadi pembelajaran seumur hidup yang menjelaskan mengenai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang kedua, kemandirian belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelajar Pancasila harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Ini berarti mereka harus terbuka terhadap pembelajaran baru dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai kemandirian belajar. Yang menjelaskan bahwa selain mengandalkan pendidikan formal, pelajar harus terbiasa mencari sumber belajar mandiri seperti buku, jurnal, dan platform. Pembelajaran online untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Yang kelima, penerapan etika dan moral yang menjelaskan mengenai dua hal, yaitu etika dalam teknologi dan yang kedua, penggunaan teknologi untuk kebaikan. Saya akan menjelaskan mengenai hal yang pertama, yaitu etika dalam teknologi. Menjelaskan bahwa dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi, pelajar harus tetap berpegang pada etika dan moral Pancasila. Mereka perlu memahami implikasi sosial dan etika dari inovasi teknologi yang mereka kembangkan. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk kebaikan. Pelajar harus didorong untuk memanfaatkan teknologi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Yang keenam, yang terakhir, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan inovasi yang menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, kompetisi dan hackathon. Yang kedua, inkubator dan program startup. Saya akan menjelaskan yang pertama, kompetisi dan hackathon, yang menjelaskan bahwa pelajar dapat mengikuti kompetisi inovasi dan hackathon untuk mengasah keterampilan mereka. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain dan belajar dari para ahli di bidang teknologi. Yang kedua, inkubator dan program startup. Pelajar yang memiliki ide inovatif bisa bergabung dengan inkubator atau program startup untuk mewujudkan ide mereka menjadi produktif atau layanan nyata. Dengan memadukan keterampilan teknologi, nilai-nilai Pancasila, dan semangat inovatif, pelajar Pancasila dapat berkontribusi secara signifikan dalam era revolusi industri 5.0. Tidak hanya dengan menguasai teknologi, tetapi juga dengan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun, kita juga harus waspada. Teknologi yang berkembang pesat dapat menimbulkan tantangan baru, seperti diskusi tenaga kerja, kesenjangan digital, dan ancaman terhadap privasi. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap langkah inovatif selalu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Hadirin yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan perkembangan teknologi menuju kebaikan bersama. Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan berinovatif, tetapi selalu dengan hati nurani yang melandaskan Pancasila. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa revolusi industri 5.0 tidak hanya membawa kemajuan teknologi,
tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita bersama-sama pelajar Pancasila yang inovatif, kreatif, dan berjiwa sosial, siap menghadapi tantangan baru dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Jadilah pelajar Pancasila yang berani berinovatif dan membawa perubahan. Namun selalu ingat bahwa keberhasilan sejati adalah yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.